saat ini bernama Queen, umur 8 tahun. Nah, saat ini Queen menderita skoliosis idiopatik. Untuk di atasnya itu 60 derajat. Sebelumnya berapa bulan yang lalu di bawahnya itu sekitar 55 derajat, dokter. Nah, setelah kami pergi ke dokter RCM, sudah ke dokter ortopedi juga, dan menyarankan anak saya untuk memakai brace yang lentur spine core gitu, dok. Nah, lalu kami pakai itu, dok. Nah, setelah beberapa bulan, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan keempat, alhamdulillah ada koreksi, dok, ada 11 derajat koreksinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah benar, dok, dengan memakai brace spine core ini lebih baik daripada brace Boston? Karena yang saya tahu, saya sangat minim ya, dok ya, informasi mengenai brace ini, jadi saya mengikuti saja waktu itu. Nah, untuk anak saya yang masih bertambah terus umurnya nih, dok, gitu, bertambah tingkat kematangannya belum, tulangnya belum. Nah, itu apakah masih bisa koreksi kemiringan atau tidak ya, dok? Lalu latihan-latihan apa yang bisa saya pakai di rumah, saya bantu untuk menguatkan otot anak saya? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Bu Mona pertanyaannya. Ini 8 tahun 60 derajat. Ini hati-hati banget nih Bu, karena sudutnya udah cukup gede. Nah, menggunakan brace yang non-rigid, itu secara kepustakaan hasilnya itu di bawah brace yang rigid. Nah, saya nggak tahu pertimbangan dokternya, apakah memang dia nilai ternyata, oh ini ternyata masih lentur banget, mau coba dulu dengan brace yang non-rigid, yang lentur. Itu saya nggak tahu pertimbangan dokternya. Tapi kalau saya sih Bu, saya nggak akan menyarankan penggunaan brace yang lentur pada sudut yang sudah 60 derajat. Kalau sudutnya 30 derajat, 25 derajat, 27, ya mungkin boleh, Bu. Boleh dicoba dengan menggunakan brace yang fleksibel. Tapi kalau sudutnya udah 60 derajat, hati-hati sekali. Apalagi anaknya baru 8 tahun nih, Bu. Nah, biasanya kan fase pertumbuhan seorang anak itu cepat di 2-3 tahun pertama. Kemudian pertumbuhannya itu akan melambat, dan nanti dia akan cepat lagi di fase puber. Di fase premenses 10 tahun, 12 tahun itu fase pertumbuhan cepat. Nah, hati-hati Bu, karena saat ini anaknya belum di fase itu. Akan ada suatu fase di mana kurva ini akan memberat dengan cepat. Jadi pantau ketat ya Bu ya. Pantau ketat, kemudian ya pertimbangkan juga untuk switch ke brace yang rigid. Itu. Kalau masalah brace mana yang lebih bagus, memang tidak ada bukti ilmiahnya. Tapi kalau membandingkan yang rigid sama non-rigid, itu udah jelas. Buktinya sangat jelas bahwa yang rigid jauh lebih bagus daripada yang non-rigid. Gitu. Nah, kemudian kalau olahraga sih banyak banget sih, Bu. Gelantungan, berenang, yoga, pilates, apa aja olahraga yang sifatnya menguatkan otot punggung dan memperbaiki postur, hal itu bisa dilakukan. Gitu. Baik, dok, terima kasih banyak. Jadi kalau bisa berubah ya, dok ya, dirubah ya brace-nya ya, dok ya, jadi kayak yang rigid ya, dok ya. Baik, terima kasih banyak ya, dok ya. Mudah-mudahan saya Ya, bisa satu ketemu lagi. dengan dokter Pedi ya. Satu lagi, Bu. Iya. 60 derajat ini sifat brace itu kita membeli waktu nih, Bu. Kalau Oh, 60 derajat, even dengan brace yang rigid, ada kemungkinan akan gagal. oh gitu. Jadi memang pantaunya mesti sangat ketat, dan ketika dia progres cepat, Bu, mungkin kita mesti melakukan operasi yang sifatnya temporary dulu. Kita tahan dengan operasi yang sifatnya sementara. Karena biasanya 60 derajat akan progres nih, Bu. Hati-hati sekali ya kasus ini. Baik, dok. Iya, terima kasih banyak ya, dok. Semoga saya bisa ke dokter Pedi ya untuk konsultasi. Ya, terima Baik, kasih, terima Bu. kasih banyak pencerahannya, dokter Pedi. Bu Susan, terima kasih. Oke, kita lanjut ke chatroom. 2 pertanyaan, Oke. silakan Kak Flo. Oke, baik. Untuk Bu Mona nanti boleh jawab Kak Flo ya, karena anak saya juga berubah dari spine core ke rigid brace ya. Nanti boleh japri-japrian. Nah, saya bacakan untuk chat room dari dia. Siang dok, izin bertanya, anak saya usianya masih 4,5 tahun dengan derajatnya 59 derajat. Kenapa masih dianjurkan memakai brace? Apakah ini efektif? Terima kasih. Silakan dokter Pedi. Oke, Bu. Usia 4,5 tahun, hati-hati. Ini bukan adolescent idiopathic scoliosis.
skoliosis di usia 4,5 tahun ini suatu early onset skoliosis. Yang penyebabnya bisa saja yang paling sering itu justru kongenital. Kongenital, kemudian bisa juga suatu skoliosis neuromuskuler, dan jarang sekali tipe yang juvenile. Nah, kalau tipe yang juvenile itu respon dengan brace bagus. Tapi kalau tipe yang kongenital, yang bawaan lahir, maka respon dengan brace itu nggak bagus. Bagusnya itu biasanya kita lakukan gips dengan metacasting. Nah, cuman memang di Indonesia penggunaan metacasting ini nih sangat susah nih. Sangat susah itu artinya buat anak yang usia 4,5 tahun itu terkunci, berat, nggak enak, panas, gatal gitu. Nah, sehingga kalau ada dokter yang menganjurkan penggunaan brace, itu penggunaan brace dengan catatan khusus. Catatan khusus ini hanya sekedar membeli waktu atau misalnya sebagai tambahan. Misalnya dokternya bisa saja melakukan operasi kecil dulu, dilakukan in situ fusion, dioperasi di tempat yang benar-benar ada kelainan tulangnya, dikakukan di sana, kemudian ditahan dengan brace. Tapi kalau misalnya murni kongenital, 4,5 tahun, 59 derajat, itu hati-hati. Chance-nya gagal itu sangat gede. Gitu. Oke, saya bacakan lagi satu pertanyaan dari Ibu Kristina. Ibu Kristina bertanya, mengapa ada perbedaan dari dokter spine dengan di rehab? Dokter spine bilang atas 45 derajat harus operasi. Kalau orang rehab bilang masih bisa pakai brace. Silakan dokter. Terima kasih Bu Kristina. Percaya yang mana gitu ya dokter ya? Ini pertanyaan yang susah saya jawab, tapi balik lagi kepada kepustakaan ilmiahnya. Tadi saya sudah menjelaskan kenapa di atas 45 kita tidak melakukan bracing lagi. Karena tadi resiko untuk progresnya cukup tinggi, dan ketika kita berhenti brace di 45 derajat, 80% masih akan progres. Gitu. Nah, mungkin mesti ditanyakan ke dokter rehab medisnya nih, dasar ilmiahnya apa ketika di atas 45 masih berani bracing. Biasanya kalau saya melakukan bracing pada sudut di atas 45 derajat, itu dengan catatan khusus. Dan catatan khusus misalnya ketika keluarganya masih menolak nih, masih ada denial. Atau misalnya ketika tulangnya masih sangat muda, usianya masih 9 tahun, 10 tahun, itu biasanya kita membeli waktu dengan menggunakan brace itu. Tapi lagi-lagi itu penggunaan di luar guideline. Harus dengan catatan khusus gitu. Oke, terima kasih. Kak Susan, silakan untuk Bu Lucy. Ya, silakan Bu Lucy, bisa langsung ke Dr. Pedi. Iya, selamat siang. Yang Dokter Bu. Pedi, terima kasih Mbak Susan udah dikasih waktu. Ya, Dok, saya mau nanya, anak saya umur 12 tahun. Pertama terdeteksi skoliosis itu menurut dokter derajatnya 46. Jadi saat ini anak saya sudah menggunakan brace jenis Boston. 2 minggu setelah menggunakan brace, menurut dokter itu saat menggunakan brace terkoreksi hingga 33 derajat. Nah, saat ini terus saya meneruskan pakai brace. Sekarang ini anak saya sudah bisa pakai brace minimal sehari itu 20 sampai 21 jam sehari. Dan rutin juga gelantungan setiap hari. Tapi saya sering raba-raba punggung anak saya gitu. Kalau dia berdiri tegak, yang tadinya punggung rusuknya sebelah kanan itu kan agak tinggi dari sebelah kiri. Kalau pas dia berdiri, pas saya raba-raba sekarang itu rasanya sudah mulai hampir sama kiri dengan kanan. Tapi saat saya suruh anak saya posisi membungkuk seperti rukuk, saya kok merasa rusuknya itu seperti menajam gitu ya dok. Seperti kok rasanya tajam gitu rusuknya, apa pengaruh ditekan brace dari samping gitu. Saya sempat tanyakan ke pembuat brace. Dia bilang itu pengaruh rotasi. Nah saya nggak ngerti rotasi itu maksudnya apa dok. Oke, Bu gini Bu. Satu, penggunaan brace, Boston brace, oke. Nah, cuman koreksi in-brace-nya masih di bawah 30% ya, Bu ya. Tadi kan dari 40-an sisa 30-an ya. Iya. Nah, coba dievaluasi lagi brace-nya apakah masih bisa ada perbaikan yang dilakukan. Sehingga kita bisa mendapatkan koreksi yang lebih banyak. Karena kalau umur 12 tahun biasanya sih masih fleksibel nih, Bu. Harusnya kita bisa dapat lebih banyak koreksinya. Itu yang pertama. Kedua, masalah rotasi itu sangat ditentukan oleh desain dari brace itu.
Kalau misalnya kita mau melakukan koreksi brace, maka si penekanan itu jangan di samping. Kita mesti taruh agak ke belakang. Iya. Jadi misalnya kalau dia torakal itu kan dia kanan belakang naik. Iya. Nah, paddingnya itu justru mesti di kanan belakang. Oh, gitu. Nah, kemudian di kiri depan itu usahakan jangan ditahan full. Tapi dibuat ada celah untuk memberikan celah buat si penekanan itu. Iya. Gitu. Sehingga si tulang yang ketekan itu rotasinya juga bisa dikoreksi. Iya gitu dok. Gitu. Nah, mungkin itu masukan saya, Bu. Ya, gini dok. Kebetulan saya kan jauh nih dok di Pekanbaru. Dari dokter spin saya di sini sih saya sudah minta kemarin itu bisa nggak dari dokternya memberikan instruksi atau petunjuk gitu ke yang membuat brace. Tapi itu nggak saya dapatkan gitu. Kalau bisa saya pernah sebelumnya telemedicine sama dokter. Kalau memang bisa untuk telemedicine lagi, kebetulan yang membuat brace itu tetangga saya. Jadi kalau memang saya telemedicine, saya mau ambil waktu dengan dokter langsung dengan yang pembuat yang ini, yang menangani brace anak saya gitu dok. Boleh Bu, nggak ada masalah. Bisa ya, dok, atau kalau enggak di Pekanbaru itu ada Dr. Syafruddin Bu, di EK Pekanbaru. Saya dengan Dr. Syafruddin. Itu mungkin bisa beliau di sangat ini. sibuk ya, sangat sibuk beliau. Jadi saya nggak saya sudah sampaikan dok, bisa nggak dok dikasih catatan atau apa gitu ke yang menangani brace anak saya bilang gitu kan, supaya betul-betul anak saya disiksa. Saya bilang mau ke brace tapi kalau tidak tepat tuh saya kesian dok. Jadi kalau memang boleh Bu, boleh. Oke, baik Bu Lucy, nanti boleh. Bisa langsung ke Suster Puji ya untuk janjian telemarketingnya, biar kita bisa ke yang lain. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan dari Opi, Pak. Ini dari Jakarta, usianya sudah 32 tahun. Untuk penjelasannya, untuk usia yang matang, derajat skoliosis itu harusnya tidak bertambah sampai usia 50 tahun. Ini tadi Pak Subagio yang bicara ya. Tapi yang saya alami Januari 22, lalu derajat 5 derajat di area lumbar, Juni 22, berarti 6 bulan ya dok ya. Derajat sudah bertambah dan area punggung atas juga miring. Pertanyaannya, mengapa sudut kemiringan bisa bertambah pada usia matang? Penanganan apa yang diperlukan untuk usia matang agar sudut skoliosis tidak semakin bertambah? Sekian, terima kasih. Silakan Dokter Pedi mungkin bisa membantu menjawab dari segi medisnya. Bu Opi, jadi gini, yang mengatakan bahwa di atas 18 tahun tulang yang matang skoliosisnya itu tidak tertambah itu dari penelitian. Nah, yang namanya penelitian itu diambil mayoritasnya. Jadi selalu ada sebagian kecil yang di luar kebiasaan. Nah, bisa saja Bu Opi masuk yang di luar kebiasaan itu, yang berbeda secara umumnya. Nah, coba dipastikan aja bahwa itu benar progres, pengukurannya benar, karena tadi seperti yang Pak Subagio bahas, itu miring sedikit aja sudutnya bisa berbeda jauh. Ngambil titiknya benar apa enggak. Itu. Nah, itu sangat penting untuk dinilai. Nah, biasanya sih katanya pada orang-orang yang sebagian kecil orang yang ternyata udah dewasa masih progres, itu keseimbangannya nggak benar. Jadi misalnya tadi nih, kalau keseimbangannya miring ke kiri, memang secara tulang itu sudah matang, dia nggak akan tambah bengkok lagi. Tapi kemiringan itu, beban gravitasi punggung atas akan menekan ke bawah, sehingga skoliosis yang ada itu akan bertambah miring. Makanya dari tadi saya menekankan bahwa keseimbangan itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting daripada kop itu sendiri. Kop memang penting, tapi kop yang cuman 20 derajat, 30 derajat, itu nggak akan pernah jadi masalah selama keseimbangannya benar. Jadi lebih baik seseorang yang punya skoliosis 30 derajat, si keseimbangannya bagus, daripada orang yang punya skoliosis 15 derajat, tapi keseimbangannya nggak bagus. Gitu. Jadi keseimbangan itu jauh lebih penting. Keseimbangan secara koronal dan secara sagital. Depan, belakang, dan dari samping. Gitu. Mungkin itu yang perlu diperhatikan Bu Opi. Oke. Bu Susan, ini di chat banyak sekali pertanyaan. Bagaimana ya, waktunya sudah hampir habis. Dokter Pedi, bagaimana kalau pertanyaan-pertanyaan di chat room itu kita copy paste dulu, nanti mungkin bisa dokter jawab gitu ya? Boleh.